Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Hamidah dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang riwayah dan diroyah dan sejarah perkembangannya. Sih itu diroyah. Diroyah adalah hadisnya dan riwayah adalah ilmu hadisnya. Dan apa sih itu ilmu hadis? Ilmu hadis secara umum al-qawaidu mu'arrifa bihali rawi wal marwi. Artinya adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Sih itu perawi dan marwi. Perawi adalah berita yang disampaikan dari Nabi, disebutnya sanad. Kalau marwi itu yang diriwayatkan, yaitu matan. Rukun hadis itu harus ada matan dan sanad. Apabila tidak ada salah satunya, tidak bisa disebut dengan rukun hadis. Dan ilmu hadis terbagi menjadi dua, sanad dan matan. Apa sih itu sanad? Sanad adalah perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan Nabi, dan juga biografi gurunya. Dan yang kedua adalah matan. Matan itu adalah redaksinya. Apakah hadis itu doif, apa sahih. Selanjutnya yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu riwayah dan yang kedua yaitu diroyah. Yang pertama ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah membahas tentang periwayatan secara teliti dan hati-hati yang disandarkan kepada Nabi, seperti sifatnya, perbuatannya, dan selanjutnya yaitu perkataannya, baik perkataan maupun perbuatannya. Dan yang kedua adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis itu, serta menentukan kesohihannya. Apa aja sih yang mempelajari tentang ilmu diroyah? Yang pertama adalah hakikat periwayat, syarat-syaratnya, macam-macam, hukum-hukum, dan keadaan para perawi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Sejarah perkembangan pada periode Nabi, hadis itu tidak boleh ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tetapi ini sifatnya kondisional saja. Kadang boleh ditulis, kadang tidak boleh ditulis. Kan perkembangan ilmu hadis diroyah pada masa Nabi sudah ada ilmu dasar hadisnya di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Nah, dan yang kedua adalah sejarah perkembangan pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini juga disebut dengan taklilur riwayah, yaitu pembatasan pada periwayatan. Apa sih maksud dari pembatasan periwayatan? Maksudnya tuh jadi para sahabat itu tidak sembarang mengucapkan hadis dan menerima hadis pada masa itu. Dan selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Sama saja timbul secara lisan. Periwayatan harus ada saksi dan sumpah dan sanad. Selanjutnya yang ketiga adalah sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Jadi pada masa tabi'in ini hadis sudah ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan ilmu hadisnya juga masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Dan bagaimana perkembangan ilmu hadis diroyah? Hadis juga sudah ditulis pada masa tabi'in, namun masih bercampur dengan buku yang lain seperti contohnya Imam Syafi'i. Contohnya kayak ilmu fikih dan usul fikih. Dan yang keempat yaitu pada perkembangan tabi'in. Jadi pada masa itu hadis sudah terpisah, hadis-hadis saja, dan muncullah kutubus sittah. Selanjutnya adalah ilmu hadis diroyahnya. Hadis-hadisnya sudah terpisah, akan tetapi pembahasannya masih menyatu. Dan selanjutnya yaitu setelah masa tabi'in. Riwayahnya adalah penulisan hadis ini sudah lebih sistematik dan lebih sekarang munculnya kitab-kitab. Dan selanjutnya yaitu diroyah. Sejarahnya diroyah itu sudah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis pertama adalah Muhaddis Al-Fasil
baina arrawi wal alwai karya Rama Hurmuzi. Sekian video saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.